Pemirsa, perlindungan terhadap profesi wartawan dan pers berpijak dari tegaknya etika jurnalisme dan standar kompetensi wartawan. Dua hal tersebut sekaligus akan menjamin kesinambungan profesi wartawan. Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DKPWI) Sasongko Tejo mengemukakan catatan akhir tahun 2023 itu seusai memimpin rapat DKPWI di HQ IDN Media Menara Global, Jakarta Selatan. Rapat dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Henry C. Bangun, Wakil Ketua DK Unilubis, Sekretaris DK Nurkolis Basyari, serta anggota DK Asro Kamal Rokan, Ahmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, dan Fatur Rahman. Sasongko mengemukakan hal tersebut setelah sejumlah Dewan Pers mengingatkan masih adanya ancaman terhadap kebebasan pers dan profesi wartawan pasca revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). DPR mengesahkan revisi kedua Undang-Undang ITE itu dalam rapat paripurna ke-10 Selasa 5 Desember. Beberapa pasal krusial yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai pasal karet Undang-Undang ITE ialah pasal 27, 27A, 27B, dan pasal 28. Hal itu lantaran tidak adanya tolok ukur yang jelas sehingga dapat dipakai untuk menjerat wartawan dengan tuduhan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, serta penghasutan dan sejenisnya. Pasal-pasal karet tersebut dapat menjadi alat kriminalisasi terhadap pers, khususnya profesi wartawan. DKPWI juga mengingatkan tantangan lain yang lebih real, yakni terus menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas produk jurnalistik dan pers pada umumnya. Perubahan ekosistem media saat ini diakui atau tidak mulai menggeser posisi media pers profesional karena perhatian dan konsumsi publik lebih banyak tertuju ke media sosial. Hal itu terlihat dari beberapa hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masyarakat banyak mengkonsumsi informasi pilpres dan pemilu bukan dari media pers melainkan media sosial. Guna menghadapi berbagai tantangan itulah, DKPWI berpandangan marwah profesi wartawan harus makin ditegakkan guna menghasilkan karya atau produk jurnalistik berkualitas. Selanjutnya, produk jurnalistik berkualitas itu harus dapat dijadikan bacaan referensi utama masyarakat. Untuk itulah, kata Sasongko Tejo, DKPWI juga mendukung penuh langkah pengurus PWI Pusat yang menjadikan uji kompetensi wartawan serta sosialisasi etika profesi dan kode perilaku wartawan sebagai program prioritas pada 2024. Kegiatan tersebut akan digelar di seluruh 38 provinsi dan Solo sebagai tempat kelahiran PWI. Sasongko menegaskan wartawan yang taat etika dan menghasilkan produk jurnalistik berkualitas sesungguhnya telah melindungi dirinya dari berbagai ancaman kriminalisasi hukum. KMB Bali Pos melaporkan.